ada resepnya. Ada resepnya itu FITT, ya. F-nya itu frekuensi, I-nya itu intensitas, T yang pertama itu time atau durasi, yang ketiga yang T yang keduanya itu type atau tipe. Jadi kalau misalnya ibu-ibu semuanya atau bapak-bapak juga nyapu, apakah mungkin saat nyapu itu dihitung denyut nadinya atau frekuensinya nyapunya? Jarang tuh, jarang. Nah, kan jarang. Jadi itu memang aktivitas fisik, tapi itu bukan termasuk dalam kategori latihan ataupun olahraga. Nah, olahraga sendiri banyak orang berpikiran bahwa olahraga itu identik dengan olahraga permainan. Ya, jadi olahraga itu bisa jadi olahraga itu selalu termasuk dalam bentuk latihan, tapi latihan nggak selalu bentuknya olahraga permainan. Maksudnya gitu, olahraga permainan. Jadi latihan itu bisa latihan otot. Latihan otot itu termasuk dalam kategorinya olahraga. Tapi olahraga permainan itu juga bukan latihan otot yang terspesifik ke otot gitu. Jadi iya, memang otot yang dilatih salah satunya otot tangan, ada juga otot jantung gitu. Tapi kalau latihan otot yang kita programkan itu latihan otot yang terstruktur. Jadi terprogram, terstruktur sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Bagian-bagian yang mana itu yang difokuskan seperti Betul, itu ya, Pak? betul gitu. Oke, jadi ngerti ya Bapak dan Ibu ya. Ternyata olahraga itu beda sama aktivitas hari-hari kita. Saya pikir naik gunung tangga bawa jemuran itu udah olahraga ya. Kalau itu disebut olahraga nanti saya nggak dicari-cari dong, nggak ada yang latih nih. Nggak ini ya. Iya betul, nggak laku nanti kliniknya. Oke, dan ternyata Bapak dan Ibu ya, olahraga itu penting, tadi disampaikan sama coach kita ya, ternyata untuk membantu mendukung kekuatan otot dan tentu saja menyehatkan sendi. Tapi olahraga yang seperti apa ya? Ternyata olahraganya yang fokus nih terhadap sendi-sendi gitu ya, atau otot-otot yang mau diperbaiki ya, atau yang mau dikuatkan seperti itu. Nah, coach, kalau kita lihat nih kan ada usia yang tadi 17 tahun kayak saya gitu ya. Saya juga 12 tahun. Keren kita ya. Ya, maksudnya di usia-usia ini kan ada yang muda, ada yang tua gitu. Ada perbedaan nggak sih untuk jenis-jenis olahraga yang cocok kalau usia muda nih seperti ini, ya kalau yang udah tua gitu nih seperti ini gitu. Boleh dijelaskan? Oke, kalau berkaitan dengan usia, sebenarnya olahraga permainan yang tadi saya bilang ya, Bu, olahraga dan latihan itu berbeda. Olahraga kalau identiknya dengan olahraga permainan itu memang ada usia-usia yang udah senja kategorinya. Jadi kayak sepak bola, badminton itu kan ada batas usia, dia usia emasnya. Setelah itu performa akan turun. Sementara kalau untuk latihan sendi, latihan kekuatan, latihan otot itu segala macam usia sebenarnya sangat-sangat boleh. Asalkannya ini key pointnya. Jadi perlu adanya supervisi dari pelatih ataupun coach dan juga dari resep dari dokter. Jadi harus dilakukan pemeriksaan. Di sinilah fungsi dari adanya spesialis kedokteran olahraga yang mana itu ada di Briklinik. Jadi sebelum memulai olahraga ada baiknya itu konsultasikan dulu kondisinya seperti apa. Di kedokteran olahraga sendiri sebenarnya ada yang namanya fitness test atau tes kebugaran. Kebugaran itu bisa di situ ada fleksibilitas, di situ ada kekuatan, di situ ada daya tahan otot, ada juga daya tahan jantung paru. Nah, di situ perlu dianalisa dulu. Apalagi kalau dengan usia gold ya, usia emas yang 50-70 ke atas, itu kita perlu perhatikan lagi tulang-tulangnya, sendi-sendinya, apakah itu cocok untuk gerakan-gerakan tertentu seperti kayak squat, lunges, yang mana itu membutuhkan topangan otot yang kuat. Kalau gerakannya yang masih duduk atau tiduran, yang masih aman, itu bisa. Nah, yang kayak gitu-gitu itu nggak serta-merta bisa dilakukan sendiri. Itulah fungsinya ada konsultasi di situ.
Oke, kalau berkaitan dengan manfaat olahraga atau latihan itu kan sasarannya adalah otot. Karena otot yang kuat itu akan mendukung sendi. Jadi sendi yang bermasalah, ada nyeri, itu bisa jadi ada salah satu ototnya yang bermasalah juga. Betul sekali. Jadi karena sebenarnya dalam tubuh kita itu otot adalah penggerak utamanya. Otot itu adalah penggerak utama badan kita. Tulang itu penyusun sendinya. Di situ ada tulang, di situ ada ya macam-macam, ada ligamen dan segala macamnya. Nah, itu fungsi dari kenapa kita harus latihan otot yang terstruktur supaya menghindari resiko nyerinya di situ. Terus kita juga bisa fokus otot mana sih yang harus kita kuatkan. Misalnya sakit lutut, ternyata ada diperiksa di ronsen atau apa gitu, tuh udah ada OA atau osteoartritis. Nah, apakah dengan olahraga jalan kaki itu aman? Nah, itu nanti perlu konsultasi, perlu dilihat dulu hasilnya seperti apa, apakah itu sudah parah. Nah, kalau sudah parah, apa alternatifnya? Itu nanti yang disusun, jadi itu yang disesuaikan. Makanya ada istilahnya terstruktur, terprogram, dan sesuai dengan kebutuhan gitu. Waduh Coach, jadi kita ngerti ya Bapak dan Ibu, jadi nggak sembarangan ternyata aktivitas atau olahraga harus disesuaikan dengan usia juga gitu ya. Kalau untuk ini ya kesehatan sendi gitu ya Coach ya. Betul. Jadi nggak boleh kalau kita udah umur 50 tahun lari maraton tuh nggak boleh ya? Boleh nggak sih? Boleh. Oh boleh. Boleh. Ya? Cuma nanti yang membedakan adalah kecepatannya. Ada hal-hal yang rambu-rambunya mana yang boleh dilakukan, mana yang enggak. Jadi heart rate-nya juga harus terjaga, harus terlatih. Jangan misalnya baru mulai lari seminggu, tiba-tiba pekan depan udah mau ikut maraton. Nah, itu ya siap-siap ambulans, dan ya kita harus hati-hati itu. Waspada kalau yang kayak gitu karena bahaya. Jadi boleh nggak sih? Boleh banget. Asal satu tadi terlatih. Kalau sudah terlatih, mau usia berapapun, olahraga apapun, insya Allah masih aman gitu. Saya pikir kalau udah usia 50 tahun olahraga lari maratonnya slow motion gitu. Lama ini nyampainya Bu. Kayak patah-patah. Bisa-bisa yang lain udah finish, kita baru seminggu lagi nanti. Ya Coach ya. Iya. Coach, jadi kita memang harus memilah-milah ya aktivitas yang aman untuk sendi, aktivitas yang tidak aman untuk sendi ya, termasuk olahraga ini ya. Nah, untuk jenis olahraganya sendiri nih Coach ya, boleh diulangi lagi ya. Yang berbahaya untuk sendi ya, yang seperti apa? Lalu olahraga yang aman atau bagus untuk sendi itu yang seperti apa, Coach? Oke, olahraga yang bahaya buat sendi itu olahraga yang terlalu membebani sendi. Kalau misalnya ada sakit di lutut, terus melakukan naik turun tangga berkali-kali, nah itu juga berbahaya. Itu atau squat berkali-kali. Jadi olahraga yang sebenarnya yang berbahaya adalah olahraga yang berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan badan kita. Olahraga yang baik itu olahraga yang bagaimana? Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan badan kita sendiri, sesuai dengan kondisi yang saat ini. Kalau misalnya ada pain, ya kita tetap melakukan olahraga, bukan terus sakit terus kita adalah leyeh-leyeh aja tiduran gitu. Enggak gitu juga konsepnya. Tetap olahraga, tapi olahraganya yang disusun dan tidak membahayakan, tidak menimbulkan atau memprovokasi nyeri. Karena ternyata dari literatur yang saya baca itu di luar negeri itu 50% lebih orang yang sering melakukan aerobik dan juga penguatan otot itu menurunkan resiko kematian dan nyeri sendi. Jadi mulai sekarang, mulai hari ini dan mulai nanti, terutama saat kita olahraga, harus mulai rutin olahraga. Dan ingat, olahraga sebelum olahraga konsultasi dulu ke spesialis kedokteran olahraga. Nanti kita latihannya sama saya. Nanti di klinik. Bapak Ibu ya, jadi nggak boleh sembarangan langsung lari maraton atau aerobik ya. Jadi boleh konsultasi dulu ya untuk umur saya. Kok mumpung lagi di depan nih ya, saya mau konsultasi nih untuk umur saya nih. Saya boleh kasih umur tapi rahasia ya Coach ya. Umur saya 46 tahun. Itu kedengeran Bu. Ini biasanya nih ya olahraga yang gimana nih, kan saya nggak pernah olahraga semenjak dari mulai lulusan kuliah, lulus tahun 99 itu sampai sekarang tuh nggak pernah olahraga. Ini mau mulai olahraga, ini yang cocok kayak mana nih Coach?
Ibu ada olahraga Angkat jemuran. dulu. Oh, angkat jemuran aja olahraganya. Oke, kalau gitu kita bisa memulai dengan jalan kaki dulu. Jalan kaki dulu coba 30 menit. Nanti setelah itu dilakukan penguatan ringan untuk ototnya. Itu Penguatan ringannya itu dalam bentuk apa tuh? gerakan seperti squat. Kalau nggak ada sakit lutut, ibu ada sakit lutut? Alhamdulillah sih enggak semenjak minum Bon M. Oke. Lutut sehat ya, Sehat. lutut sehat karena Bon M ya. Oke. Itu bisa squat, bisa lunges, macam-macam sebenarnya yang namanya latihan itu gerakan otot yang kita sasar itulah yang akan dilatih. Wah, kayaknya istilah-istilahnya tuh khusus banget. Ini mesti pribadi nanti datang ke DRI klinik. Nah itu. Makasih loh Coach ya. Jadi udah kasih saya tips jalan kaki dulu 30 menit gitu ya. Nih Coach, sebelum membuka tanya jawab nih, boleh kasih tips deh buat kita semua yang hadir nih Coach ya. Tips sehat agar sendi sehat, sendi kita terjaga kesehatannya dan olahraga yang mudah dijalankan buat kita semua nih Coach. Tips kesehatannya yang berkaitan dengan olahraga, pilihlah olahraga yang aman, baik, terstruktur sesuai kebutuhan, dan satu lagi yang dilakukan. Simpel padat ya. Tapi tadi saya penasaran yang FITT tadi saya kayaknya lagi agak-agak slow motion gitu otaknya. Dengarnya belakangnya dong TT gitu. FITT itu apa tadi sekali lagi Coach? FITT itu frekuensi, intensitas, time, dan tipe. Jadi frekuensinya ada minimal seminggu 3 kali. Kalau Badan Kesehatan Dunia itu bilang minimal dalam 1 minggu itu 150 menit aja Bu. 150 menit kalau dikonversi ke jam itu ternyata cuma 2,5 jam loh. Cuma 2,5 jam aja.